Nah, oke. Baik anak-anak, mari kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan TO yang minggu lalu ya. Semoga kita bisa sampai target kita 30. Sampai nomor 30. Kita mulai saja, mari share screen. Apakah anak-anak bisa melihat paparannya Bu Mawar? Sudah. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Kalau sudah memasuki nomor belasan kayak gini sampai 20-an itu termasuk soal yang levelnya lebih tinggi dari sebelumnya karena di sini banyak soal-soal cerita. Namun sebenarnya ketika anak-anak memahami soal cerita ini langkah-langkahnya tidak susah sebenarnya. Namun anak-anak harus benar-benar paham untuk menjawab pertanyaan ini harus diapakan ya? Apakah ditambah dulu, dikurangi, dikali, dibagi? Hanya itu saja sebenarnya. Dan jadi sebenarnya tidak susah asalkan anak-anak mau fokus membaca soal perlahan-lahan, kemudian anak-anak harus menentukan langkah-langkahnya apa. Gitu ya. Kita mulai dari nomor 12. Kalau nomor 12 ini bukan soal cerita ya, jadi langsung dikerjakan saja. Nah, ini soalnya menurut anak-anak gampang apa sangat gampang? Gampang ya, gampang. Dulu Bu Mawar pernah meminta anak-anak untuk menghafalkan pangkat 2, pangkat 3, dan akar pangkat 2, akar pangkat 3. Nggih mboten? Ya enggak? Iya. Nah, kenapa kok Bu Mawar kok minta seperti itu? Ini Bu Mawar minta karena supaya anak-anak tidak perlu menghitung-hitung lagi. Kalau anak-anak menghitung lagi itu nanti jatuhnya lama. Misal ini akar pangkat 2 dari 729. Kalau akar pangkat 2 dari 729 berarti berapa kali berapa ketemunya 729. Berapa? Iya. Iya, ini kan kalian lihatnya dari 9. 9 itu pokoknya hasil dari kalau enggak 3, 7. Hasil akhirnya. Ya enggak? Aduh, sebentar. Nih. Ternyata baterainya Bu Mawar habis. Sebentar ya. Dah. Ya, ini 9 itu kalau anak mau nebak-nebak ya, ini kan 3 kali 3 9. 7 kali 7 49. Berarti kan hasil angka terakhir itu pasti 9, ya enggak? Nah, ini kalau 20 kuadrat itu 400, kalau 30 kuadrat itu 900, berarti kan tengah-tengah. Berarti ini pasti 20-an, antara 23 atau 27. Nah, anak-anak harus kalau belum hafal, yo ngitung 23 kuadrat berapa? 27 kali 27 berapa? Gitu. Nah, kalau Bu Mawar coba 27 kali 27 ya. 77, 9, 4. 2 kali 7, 14, 18. Ini 14, 1, 2 kali 5. 9,
12,1,729. Pas ya anak-anak ya? Pas nggih? Iya. Anak-anak bisa mendengar suara Ibu Mawar nggak? Bisa. Oh bisa. Oke, baik. Ini berarti 27. Paham ini anak-anak? Ya. Nah, ini anak-anak nggak boleh langsung menghitung dulu loh. Pokoknya diselesaikan dulu. Dikurangi 8 kuadrat. Tek berapa? Rasa ngitung menang. Iya, 8 kali 8, 64. Dibagi akar pangkat 3 dari 64. Tek, harus tahu nih harusnya. 4. Sekarang udah bukan waktunya ngitung meneh. Gitu. Kudune wis apal, wis wingi-wingi kudune. Ya. Nah, ini sekarang kurang sama bagi. Mana dulu yang dikerjakan? Bagi. Nggak boleh 27 kurangi 64 ketemu nanti bagi 4 nggak boleh ya. Berarti ini dulu dibagi dulu. Berarti 27 kan nggak dihitung dulu. Negatif 4 bagi 4 berapa? Gini. 16. Gini aja. Kalau kurang bagi positif kan ketemunya negatif. Pasti ketemunya negatif. 64 bagi 4, 16. 27 kurangi 16? 11. Oke, berarti jawabannya C. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada anak-anak yang masih belum paham lagi, coba diulangi. Buka materi tentang pangkat 2 dan pangkat 3. Akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Lihat rekamannya kembali. Gitu. Ada anak-anak yang salah ini, nomor 12 kudune bener. Mana salah? Ada? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Kalau nggak ada. Sekarang nomor 13. 13. Dalam sewaktu-waktu, rasio kesembuhan COVID-19 suatu daerah adalah 7 orang sembuh dari 8 orang penderita. Ini ada rasio. Rasio itu perbandingan. Berdasar data, di daerah tersebut terdapat 392 penderita yang dinyatakan sembuh. Berarti yang ini itu sembuh. Total penderita di daerah tersebut adalah, nah ini anak-anak mengerjakan soal ini dengan apa? Dengan materi kita yang apa? Skala? Di skalane. Tentang apa? Perbandingan. Kalau 7 orang sembuh dari 8 orang penderita, berarti perbandingannya gimana? Sembuh dibanding tidak sembuh. Sembuhnya ada berapa? 7. Tidak sembuhnya? 8. Dibaca. Ayo dibaca lagi. Dipahami. Rasio kesembuhan COVID-19 suatu daerah adalah 7 orang sembuh dari 8 orang penderita. Maksudnya sembuh itu yang tidak sembuh ada berapa orang? Satu. Begitu. Nah, totalnya berapa total penderitanya berarti? Untuk perbandingannya. Berapa? 8. Ini total penderita untuk perbandingannya kan yang sembuh 7, tidak sembuh 1. Totalnya berapa? 8. Paham? Paham anak-anak? Paham. Terus berdasar data, di daerah tersebut terdapat 392 penderita yang dinyatakan sembuh. Berarti sembuh ini berapa orang? 392. 392. Nah, total penderitanya tersebut ada berapa? Lah ini ada berapa? Nah, caranya kalau perbandingan ini dulu Bu Mawar pernah ngasih tahu caranya pakai rumus apa? Nah, perbandingan ini. Ayo. Perbandingan berarti pakai rumus apa, Nak? Oh, lupa. Ayo, pada lupa ya. Ini pakai rumus ajaib itu loh. Ditanya Ditanya. Iya. Betul.
Betul. Berarti ini total penderita. Pakailah rumus ini loh, Nak. Ditanya per diketahui kali diketahui. Bu Mari sering sekali tuh ini? Iya nggak? Pakai rumus ini sering nggak? Sering. Kalau ada perbandingan seperti ini, pakailah rumus ini. Yang ditanya total penderita. Total penderita tadi perbandingannya berapa? 8. 8 per diket 7. 7 kali, kan yang lengkap ini toh, berarti kita pakai yang ini. 392. Bisa nggak ini dibagi? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bagi 71, bagi 7? 56. 56 kali 8? 448. 448. Ada nggak? Ada. Ada. Jawabannya B. Paham anak-anak? Paham. Paham, oke. Baik, sebentar anak-anak. Sebentar ya, ditunggu sebentar. Umar ada ini dulu. Baik anak-anak, kita mulai lagi ya. Maaf, Umar ada urusan sebentar. Oke, bisa lihat paparannya Bu Mawar? Bisa. Bisa. Oke. Nomor 13 paham ya tadi ya, Nak? Paham nggih? Paham. Oke, sekarang nomor 14. Nomor 14, Umar besarkan dulu aja. Pada denah taman kota dengan skala 1:600. Berarti ini pertanyaan tentang apa? Soal tentang apa ini, Nak? Skala. Skala. Oke, masih ingat kalau skala itu rumusnya apa? Gimana rumusnya? Pakai apa? Ini toh? JS SJP. Ini toh? Pakai ini. Atau JS boleh menggunakan ini. JS, ini JP, ini S. Ya enggak? Sama enggak sebenarnya? Ini kalau ini pakai asli, ini gambar, ini asli, ini gambar, ini skala. Nggih mboten? Ini jarak sebenarnya, ini jarak pada gambar, ini skala. Sama enggak? Sama enggak dua rumus ini? Sama. Anak boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Nah sekarang, pada denah taman kota dengan skala 1:600, terdapat gambar jalan sepanjang 35 cm. Kita lihat. Ini yang diketahui apa, Nak? Skala. Berarti S sama dengan, bentar, S sama dengan 600. Gitu aja ya. Terus terdapat gambar sejalan sepanjang 35 cm. Ini satuannya cm. Berarti apa ini, Nak? Apa ini? Nak sentimeter ki asline apa gambare? Gambar. Bumar pakai yang atas ya, Bumar pakai yang atas ya. Berarti
jalan pada gambar J pada gambar itu 35 cm. J ini jalan ya. Pada jalan sebenarnya setiap 14 meter dipasang tiang lampu untuk penerangan dimulai dari ujung jalan. Berarti 14 meter ki apa? Jarak apa? Lampu. Jarak lampu 14 meter. Nah, sekarang banyak tiang lampu di sepanjang jalan sebenarnya ada berapa buah? Nah, ini pertama anak-anak harus apa dulu ini? Jalan sebenarnya. Iya, cari jalan sebenarnya dulu. Berarti jarak asli atau jarak sebenarnya. Gimana rumusnya jarak asli? Kilo? Skala dikali Gimana? gambar. Iya, jarak pada gambar nih ya dikali skala. Jarak pada gambar ki 35 cm kali 600. Berapa ini? 21.000 Satuannya apa? 21.000. cm. Apa? Ini masih sentimeter. Padahal asli, kalau asli itu ada kok sentimeter. Tidak. Kalau jalan itu kita menggunakan apa? Menggunakan apa satuannya? Meter. Iya, di sini kan, di sini lampunya kan menggunakan meter, berarti menggunakan meter. Berapa meter ini, Nak? 210 meter. 210 meter. Nah, dari sepanjang jalan 210 meter ini dipasangi lampu. Dari ujung, ini kan dari ujung, kan ini ada ujung jalan. Sampai ujung jalan. Nggih, mboten? Nah, kalau kalian mau masang lampu, mau masang tiang, mau nanam pohon, gimana cara rumusnya apa? Rumusnya apa nih, Nak? Caranya nyari gimana banyak tiang lampu? Dibagi. Apa? Apa yang dibagi apa? Jarak sebenarnya dibagi. Betul, pinter. Berarti banyak tiang. Nah, ini yang anak-anak harus perhatikan. Banyak tiang itu berarti jarak asli dibagi, jarak asli atau jarak sebenarnya dibagi jarak lampu. Tapi anak-anak harus perhatikan. Di sini masangnya dari ujung ke ujung. Kalau dari ujung ke ujung, nah, ini diperhatikan dari ujung ke ujung. Bu Mar dulu pernah memberikan soal seperti ini. Kalau dari ujung ke ujung, ini rumusnya dikapake. Ayo, bukan cuma jarak asli dibagi jarak lampu loh, tapi diapakan ini? Nggak ingat ya? Ini ditambah 1, Nak. Ditambah 1. Kok ditambah 1? Kenapa, Bu Mar? Ini dari ujung jalan. Kalau kita tidak nambah 1, iki lampu nih tekan kene. Ora tekan ujung. Pokoknya kalau masang sesuatu dari ujung ke ujung sampai ujung berarti kudu ditambah 1. Berarti jarak pada lampunya jarak sebenarnya berapa? 210. Dibagi jarak lampunya 14 ditambah 1. 210 dibagi 14 berapa? 15 ditambah 1 sama dengan 16. Ketemunya C. Siapa yang nyanyi nggih? Yang nyanyi di mute aja. Bu Mar nggak mau mendengarkan ada yang nyanyi. Oke, jawabannya C. Anak-anak apakah ada yang menjawab D? 15? Adakah? Nggak ada? Semuanya jawabnya C? Siapa yang menjawab C? Halo? Hah? Anak-anak menjawabnya berapa? Yang 15 apa yang 16? 16. Oh, 16. 16. Iya, sip. Berarti anak-anak sudah bisa ini ya. Pokoknya diingat-ingat, kalau menanam, apa memasang, bisa masang tiang lampu, memasang pancu,
pancuran, terus menanam misalnya pohon. Kalau dari ujung ke ujung harus ditambah 1. Tuh diingat-ingat. Biasanya jebakannya di situ. Kalau enggak ditambah 1 kan jawabannya 15. Ya ono jawabannya D, tapi itu bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat yaitu harus ditambah 1, 16. Paham anak-anak? Paham? Paham ya? Oke. Paham ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Nomor 15. Ini agak lambat ya, soalnya cerita semua. Nomor 15, yuk nak. Untuk mematuhi aturan protokoler kesehatan, PMI mengatur jarak antri orang-orang saat rapid test sejauh 1,5 meter. Kayak tadi tuh, jarak sama dengan 1,5 meter. PMI menyediakan 2 jalur antrian yang masing-masing jalur memiliki panjang 12 meter. Berarti panjang antrian sama dengan 12 meter. Banyak orang yang dapat memenuhi antrian dari awal sampai akhir dalam soal ada berapa? Yang banyak lampu, tapi sama Putus-putus. Ya, oke. Kamu udah jelas? Masih. Guru putus-putus. Putus. Oke, sebentar. Dulu ya. Bentar ya. Ditunggu nggih. Putus-putus. Iya, sebentar. Lagi cari menukar slide sebentar. Sekarang masih putus? Masih. Masih. Ya. Tunggu dulu sebentar. Bentar ya, Nak. Lancar belum, Nak? Bisa mendengar suara Belum. jelas? Masih putus-putus. Masih putus-putus. Masih putus-putus. Masih putus-putus. Anak-anak, Ya, Bu. sudah bagus belum? Sudah. 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 Oke, baik. Baik, yuk kita mulai lagi ya. Coba, ini kan yang ditanya banyaknya orang yang dapat memenuhi jalur antrian dari titik awal sampai akhir dalam suatu kesempatan. Kalau yang ditanya banyaknya orang, apakah ini sama dengan yang tadi mencari banyak tiang, lampu? Dulu pernah kita mencari banyaknya pohon. Sama enggak, Nak? Sama enggak? Sama. Berarti gimana? Rumusnya apa? Rumusnya apa, Nak? Bagi. Iya, jarak yang mau ditanami atau jarak yang mau diantri dibagi panjang antrian ya, maaf, panjang antrian dibagi jarak antrian. Nggih mboten? Dibagi jarak, ya enggak? Nah, tetapi Nak, kayak tadi Bu, putus. Putus-putus, Bu. Bu, suaranya mati. Gak ada suaranya, Bu. Oh ya, oke. Sekarang udah? Sudah. Belum? Oke, baik. Ini sinyalnya Bu Mawar agak jelek ini berarti. Nah,
Kalau antriannya dari titik awal sampai akhir, ini kan berarti dari ujung ke ujung, berarti jangan lupa diapakan, Nak? Tambah 1. Tambah 1. Pinter. Berarti ini kan 2 jalur antrian. Kita mencari 1 jalur antrian dulu. Nanti tinggal dikalikan 2. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Iya, berarti 1 jalur antrian sama dengan berarti panjang dibagi jarak. 12 meter dibagi 1,5 meter. Berapa nih 12 dibagi 1,5? 8. 8. Berarti 8 orang. Tapi jangan lupa, ini karena dari ujung ke ujung, titik awal sampai titik akhir, harus diapakan, Nak? Harus diapakan? Tambah 1. Ditambah 1. Harus ditambah 1. Berarti 8 ditambah 1. Berarti 9 orang. Itu 1 jalur antrian. Berarti kalau 2 jalur antrian berarti gimana, Nak? 9 tambah 2. Kok ditambah 2? Nah, kalau 2 jalur berarti 9 orang dikalikan 2. Berarti berapa? 18. 18 orang. Ada nggak 18 orang? Ada. Jawabannya D. Begitu. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas. Oke. Ada pertanyaan nomor 15? Tidak. Tidak. Oke, baik. Oke, sekarang nomor 16 ya. Supaya daya tahan tubuh baik, Syafa mengikuti nasihat ibu untuk tidur yang cukup, minimal 8 jam dalam sehari. Suatu hari, Syafa mulai tidur siang pukul 12:50 dan bangun pukul 14:40. Saat malam, Syafa mulai tidur pukul 21:20 dan bangun pukul 4:15. Total waktu tidur Syafa di hari tersebut ada titik yang artinya Syafa sudah cukup tidur. Ini gimana, Nak? Caranya? Caranya gimana, Nak? Halo? Halo anak-anak, bisa dengar suara Ibu Mawar nggak? Bisa. Bisa. Ini caranya gimana, Bu. Nak? Caranya bagaimana? Ini Syafanya tuh boboknya kapan nih? Boboknya kapan? Halo, anak-anak, kok nggak respon Bu Mawar ya? Ada pertanyaan? Ini paham nggak? Atau anak-anak jawabannya apa ini? A, B, C, D? Halo, anak bisa mendengar suara Ibu Mawar nggak ya? Halo, anak-anak? Halo? Bisa dengar suara Ibu Mawar? Halo, bisa. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, yang nomor 16 ini diapakan, Nak? Anak-anak jawabannya apa? A, B, C, D? C. C. Saya Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain kah? Enggak. Caranya gimana ini? Syafa bobok kapan ini?
Ini apa ini? Di soal di sini apa di soal di sini? Dia bubuknya apakah malam saja? Siang dan malam. Wah, siang dan malam. Iya, siang dan malam. Nah, sekarang siang. Dia bubuknya berapa lama? Siang bubuknya berapa lama? Gimana caranya? Halo? Hah? Ini loh, kan 14, tidur 40 siang. dikurangi Iya, 12, 50. 14.40 dikurangi 12.50. Ini dikurangi. Ya, kurangi akhir dikurangi awal. Nah, sekarang ini kan 40 dikurangi 50 itu bisa nggak? Tidak. Tidak, berarti harus Pinjam. pinjam. Nah, kalau pinjam, ini kan nilainya 1 jam. Kalau 1 jam pindah ke kamar menit jadi berapa? 60. Nah, benar. Dulu Bu Mar pernah ngajari ya. Ini jadinya 60. Ini dipinjam. Ini jadi 3. Tapi kalau ditambahkan sini ini enggak, bukan 14, tetapi 6. 6 ditambah 4 berarti berapa? Berapa? 10. 10. Masih ingat ya? Masih ingat ya ini ya dulu ya? Jadi pindahnya nilainya bukan 10 tapi 6. Gitu. Ya, berarti 0, 10 kurangi 5? 10 kurangi 5? 5. Terus ini 3 kurangi berarti 1. Berarti siangnya itu bubuknya selama 1 jam 50 menit. Lah malamnya gimana malam? Malamnya ini nak, lihat. Dia tidurnya pukul 21.20 sampai pukul 4.15. Nah, pas bangunnya ini kan di hari lain, iya enggak? Iya enggak nak? Iya. Iya. Berarti nak, ini untuk pengurangannya jangan 4.15 dikurangi 21.20. Jangan. Enggak ketemu nanti. Tetapi diapakan dulu. Nah, ini nak, caranya karena melewati hari lain sudah berbeda hari. Kalau yang ini 21.20 itu mentoknya jam berapa, Nak? Mentoknya jam berapa? 24. Ya kan? Teng 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 12 malam. Ditambah waktu mau subuh, jalannya subuh 4.15. Berarti untuk malam ini harus ditambahkan dulu. Ini jadinya 28.15. Ya enggak? Paham? Nah, baru kalian kurangi startnya le bobok 21.20 ini dikurangi. Baru kayak gitu. Nah, ini berapa? Karena atas lebih kecil, berarti pinjam 1 jam. Pinjam 1 jam ini jadi 7, ini ditambah 60. Berarti jadinya, ini jadinya 75. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Iya. Yuk 75 kurangi 20 berapa? 55. 55. 27 kurangi 21, 7 kurangi 1? Oh, 6. Nah, berarti bobok malamnya itu selama 6 jam lebih 55 menit. Nah, sekarang total waktunya, cara nyari total gimana berarti? Berarti ditambahkan 01.50 ditambah 06.55. Ditambahkan. Ini tambahkan dulu. Ini 5, 5 tambah 5, 105. Ya enggak? Jangan pindah kamar dulu. Ini 07. Nah, ini kan menitnya lebih dari 60. Mendingan dipindahkan 60 menitnya dipindahkan ke jam. Gimana? Ya toh? Berarti dikurangi. Dikurangi jadi berapa ini? 5, 4. Nah, 60-nya pindah jadi 1 jam. Jadi 8. Berarti total waktu tidur Syafa itu jam 8 jam lebih 45 menit. Jawabannya, benar jawabannya C. Ada pertanyaan anak-anak?
Tidak ya? Jelas ya ini ya? Jelas ya? Oke, sip. Lanjut. Nomor 17. Lift di suatu proyek dapat mengangkut beban maksimal 1 ton. Berarti maksimal itu 1 ton. 1 ton itu berapa kilogram toh, Nak? Kalau kayak gini itu pasti mesti soalnya tentang ton, kuintal, kilogram. Ya enggak? 1 ton berapa kilogram? 1000. Berarti lift itu bisa ngangkut maksimal 1000. Nak wis 1001, mesti dia nggak mau nutup pintu. Gitu liftnya. Nah, karena keberatan, dalam satu kesempatan lift tersebut telah mengangkut 2 pekerja dengan berat 285 dan 65. Nah, berarti totalnya berapa? Berarti beban yang pertama itu 2 pekerja. Berarti 2 pekerja itu bagaimana caranya? Gimana? Ditambahkan 85 tambah 65 berapa? 150 kilogram. Itu 150 kilogram itu untuk pekerja nih. Nah, bersama mereka berarti di lift itu ada semen 12 sak yang masing-masing beratnya 0,5 kuintal. Kalau 0, kuintal itu berapa kilogram toh, Nak? 1 kuintal itu berapa kilogram? 1 kuintal kan 100, berarti 1/2 kali 100. Berarti 50 kilogram. Berarti 1 semen itu beratnya 50 kilogram. Ya enggak? Ya enggak? Iya, berarti kalau semennya 12, berarti 12 semen. Berarti gimana, Nak? 50. 12 dikali 50. Berarti berapa ini? 600 kilogram. Nah, keramik meneh dengan berat per kardus 25 kilogram akan ditambahkan. Maksudnya akan dimasukkan ke dalam lift. Nah, banyak keramik yang dapat ditambahkan ada berapa kardus. Nah, kan liftnya kan maksimal 1000 kilogram. Berarti tidak boleh melebihi 1000 kilogram. Dikurangi 600 dikurangi 100. Nah, ini beban yang sudah ada ditambahkan dulu. Berarti kan beban yang sudah ada 750 kilogram. Berarti kardus Dikurangi. iya, maksimal kardusnya ada berapa? Ayo 750 dikurang 1000 dikurangi 750. Berarti kan 250 kilogram. Ya enggak? Untuk kardus. Nah, padahal biaya berat per kardus ke 25 kilogram. Berarti berapa kardus? Berarti jumlah kardus sama dengan 250 dibagi 25. 10 kardus. Ada enggak 10 kardus? Ada. Oh, benar. Berarti B jawabannya. Betul anak-anak? Ngerjainnya betul? Sip, pintar. Sip. Oke, baik. Dah jelas ya ini nomor 17 nggih? Nah, lanjut. Nomor 18. Wah, 18 ki gampang. Gampang nggak anak-anak? Gampang nggak? Pernah belum kita belajar ini, Nak? Gross lucid dosis pernah belum? Nah, ini semuanya tuh udah pernah Bu Mar ajarkan. Nah, ini suatu daerah menerima vaksin COVID-19 sebanyak 2 gross. Lebih 3 lusin, lebih berarti ditambah apa dikurangi? Ditambah 3 lusin. Lebih itu berarti ditambah 6 dosis. Total, totalnya berarti ditambah apa dikurangi?
Ditambah. Ditambah, berarti kan 2 gross, ditambah 3 lusin, ditambah 6 dosis. Sama dengan dosis. Nah ini yang beda satuannya yang mana? Gross sama lusin. Gross sama lusin ini beda. Harus disamakan. Karena kan ini jawabannya ABCD, ini dosis semua. Nah, sekarang 1 gross itu berapa dosin? Dosis itu buah. Berarti berapa? 144 buah. Dulu Bu Marda meminta anak-anak untuk menghafalkan. Gross berapa? 144. Kalau 1 lusin itu berapa? 1 lusin berapa? 12 buah atau 12 dosis. Berarti kalau nyari 2 gross berapa dosis? Caranya gimana? Berarti 2 dikalikan 144. Nggih, betul? Ya enggak? Ditambah lusin. 3 dikali 1 lusin berapa tadi? 12. Ditambah 6. Berapa? 2 kali 144 berapa? 288. 288 ditambah 3 kali 12 itu 36 ditambah 6. Berapa ini? Berapa ini? 330. 330 dosis. Ini. Ya, 30 dosis. Berarti jawabannya yang A. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, gampang ini. Ya, ini gampang banget. Begitu. Oke, jawabannya A. Sip. Oke. Nah, nomor 18 sudah selesai. Sekarang nomor 19. Seorang anak membuat minuman dengan mencampur 7,8 desiliter air dan 50 ml sirup. Kalau mencampur berarti nambah apa kurang, Nak? Tambah. Tambah. Berarti 7,8 desiliter air sama 50 ml. Anak tersebut meminum, nak diminum berarti tambah apa kurang, Nak? Kurang. Dikurangi 28 centiliter. Air minum tersisa ada berapa sentimeter kubik? Dulu kan Bu Marda pernah memberitahu ke anak-anak. Nah, yang ini tolong dihafalkan. Tolong dihafalkan. Sentimeter kubik itu sama dengan apa di keluarganya liter-liter? Mililiter. Nah, kan dulu pernah keluar 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik. Ini kudu dihafalke. Ya enggak, Bu Mar dulu kita bilang minta ini toh, itu dihafalke. Karena ini patokan anak-anak menghitung. Loh nak tenan kejadian di sini yang diketahui itu pakai keluarganya liter, tapi yang ditanyakan pakai keluarganya sentimeter kubik. Nah, kalau anak-anak enggak hafal ini, persamaan ini, ya anak-anak nggak bisa mengerjakan nomor 19 meskipun ini saking gampangnya. Nah, sentimeter kubik ini tadi sama dengan apa? Mililiter. Berarti iki dikon gawe piye to? Ini kan ditambah berarti 7,8 desiliter. Kan karena dicampur berarti ditambah ya enggak? 50 mililiter. Minum tadi diapain? Minum tadi? Dikurangi 28 centiliter sama dengan jadikan apa, Nak? Sentimeter kubik. Sentimeter kubik tadi sudah kita ubah jadi apa, Nak? Mililiter. Nah, gitu. Ini sudah satu keluarga. Nah, sekarang 7,8 desiliter jadiin mililiter itu berapa?
Berapa? Ayo, coba sini. Jilali iki. Ini desiliter. Sik, gambar gini. Desiliter. Terus sentiliter, mililiter. Kalau ini 7,8 ke mililiter berarti berapa? Milo, berapa? Ke kanan itu nanti dapat telur berapa, toh, Nak? 2. Kok 2? Sik, ke sentiliter ini loh. Ke kanan ini 1. Ini telurnya ini 1, berarti kan dapat 2 telur. Nah, kalau dapat 2 telur berarti 7,8 ada telur 2, berarti jadi berapa ini? 780. Iya, 780. karena yang dibutuhkan untuk membebaskan angka 8 ini hanya secukup 1 telur. Berarti iki ilang, ikan telurnya ilang siji, garek telur 1, berarti kan 780. Berarti ini 780 mililiter. Iya enggak? Iya. Ditambahkan 50 mililiter. Dikurangi, nah ini 28 centiliter ke mililiter berapa? Jadi berapa? 280. 280 mililiter. Kalau satunya sudah sama seperti ini, bisa enggak dicari, Nak? Bisa. Bisa. Kalau satuannya belum sama, anak-anak belum bisa menghitungnya. Jadi disamakan dulu satuannya. Nah, ini berapa? 780 tambah 50 itu berapa? Kurangi 280, ketemu berapa, Nak? 780 tambah 50 itu 810 mililiter. Dikurangi 280 mililiter. Yuk, berapa itu? 550. Hah, kok 30? Coba 810 dikurangi 280. Dikurangi 0. 550. Nah, ini 7, ini 11. 11 kurangi 8. Oh, kalau 810 tuh ini maaf. Ini 30. Ini berarti 13,55. Berarti 550 mililiter. Ada nggak jawabannya? Ada. Nah, C jawabannya. Gitu. Ya, nomor 19 C. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Jelas ya ini ya. Kuncinya anak-anak tolong hafalkan, Nak. Ini 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik. Terus disamakan satuannya. Lagi iso dihitung. Nak durung podo satuannya ya nggak bisa dihitung. Gitu. Jelas? Jelas Ya. anak-anak? Jelas. Oke, baik. Kita lanjutkan nomor 20 ya. Oh, kita masih panjang ini nih. 20. Umar belandang sedikit ya nanti ya. Nomor 20. Pada saat bersamaan, Andi, Budi, dan Cahya pulang dari sekolah menuju rumah masing-masing. Berikut tabel jarak rumah dan kecepatan masing-masing anak. Nah, coba ini tentang apa toh, Nak? Tentang apa toh? Jarak kecepatan Kecepatan waktu. Rumusnya pakai apa? Jokowi. Jokowi. JKW. Ini toh, Nak? Nah, coba ini ada nama anak Andi, Budi, Cahya. A, B, C gitu aja. A, B, C. Ini jarak rumah sekolah berarti ini J, ya enggak? Kecepatan rata-rata ini apa? K. Terus urutan nama anak dari yang paling awal sampai rumah mereka. Berarti ini tentang apa toh, Nak? Yang ditanyakan itu apa toh? Waktu. Berarti anak-anak harus mencari waktunya. Paling awal berarti anak-anak mencari waktu yang paling sedikit. Ya enggak?
Paling kecil. Iya. Berarti cari W. Iki W rumusnya apa berarti? J bagi K. J bagi K. Bagi K. Nah, ini ya udah J bagi K. Berarti ini kan J dibagi K berarti berapa? 10. 3/10. Satuannya apa di sini satuannya? Kilometer. Apa? Satuannya apa? Kilometer. Kok kilometer? Waktu kok kilometer? Waktu? Ini Jam. satuannya apa? Jam. Nah, ini kan ada kilometer, ada jam. Berarti kan pakai jam. Berarti ini 3/10 jam. Yang Budi berapa? 5/15. 5/15 jam. Yang Cahya berapa? 4/16. 4/16 jam. Lah, ini kan masih bingung ini. Masih perperan kayak gini. Nah, Nak, sekarang ini jadikanlah menit. Jadikanlah menit. Ya enggak? Ya enggak, Nak? Jadikanlah menit. Nah, 1 jam tuh berapa menit, toh, Nak? 60. 60. 60. Oke. Kalau 60. jam jadikan menit ke dikali 60 apa dibagi 60? Dikali 60. Nah, dikali 60. Berarti kabeh dikali 60. 3/10 kali 60. Berapa? 120. Oh, sok ngawur. Kok 120 piye? Ayo sing bener. 180. Kan dibagi. Ini 0, 0. Jadi berapa? 6. 6 kali 3 6. berapa? 18. Nah, ayo yang teliti toh, ngitungnya toh. Ya, yang teliti nggih. Gampang mboten ini gitu. 3/10 kali 60 tuh gampang mboten ngitung. Gampang ya kan? Gampang. Iya, ya. Oke, hati-hati ya, bukan 180 menit atau 120 menit. Ini kan ada 0 di bawah. Berarti dibagi 10. Gitu. Berarti Andi itu membutuhkan waktu 18 menit sampai rumah. Nah, sekarang Budi. Budi 5/15 kali 60. Bisa dicoret-coret nggak, Nak, ini, Nak? Bisa. 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 Dibagi 15, 1 dibagi 15? 4. 4. 5 kali 4? 20. 20 menit. Oke. 4/16. Kalau 60 bagi 16 tuh nggak pas. Ya udah disederhanakan dulu aja. 4/16 ini bisa disederhanakan nggak, Nak? Bisa. Bisa. Bagi berapa? Bagi berapa? 4. 4. Bagi 4, 1. Bagi 4, 4. Nah, 60 bagi 4 sakit mboten? Bisa. Bisa. Bagi 4, 1. Bagi 4, 15. 15 kali 1? 15. 15. Berarti yang paling awal sampai siapa? Cahya. Cahya. Terus habis itu? Andi. Pinter Andi. Terus yang terakhir? Budi. Budi. CAB. CAB yang mana? A. Ini jawabannya. Gitu. Paham anak-anak? Paham. Paham ya? Oke, ada pertanyaan yang nomor 20, Nak? Tidak. Tidak. Oke, baik. Oke. Nanti Bu Mawar upload rekamannya. Yang kemarin Bu Mawar belum ngupload ya. Nanti Bu Mawar upload. Nanti anak-anak tolong dikerjakan kembali. Sing salah-salah itu dikerjakan meneh. Gitu. Udah bisa belum ya sekarang ya? Gitu. Orang ming wis bablas wae, rasa diulangi meneh. Enggak. Kan matematika kuncinya latihan. Gitu. Ya. Tuh, lanjut nomor 21. Oke. 21 ki gampang. Yang diminta ciri-ciri bangun apa tuh, Mbak, Mas? Layang-layang. Layang-layang. Oke, gambarlah layang-layang. Oke. A. Keempat sisi sisinya sama panjang dan sejajar. Sama bener apa salah? Salah dong. Ini sama panjang. Ini kan
keempat sisi nih kan beda. Atas sama bawah beda. Berarti I salah. Sebentar. Bentar ya, kepencet. Nanti Ini A ki salah. Berarti A sama B ki salah, aja dipilih. Nah, iki B ro C ro C, ya enggak? B ro C ro C. Ya. Berarti ki mesti bener. Ki mesti bener. Enggak usah dibaca lagi. Nah, sekarang E atau F? E atau F? Ya, D kan enggak ada nih D, ya enggak? D kan enggak ada. Ada enggak D ini di sini? Ada enggak? tidak. Enggak ada, berarti mesti salah. Nah, saiki ro E ro F. Sing bener sing ngendi? Kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Kedua diagonal berpotongan tidak tegak lurus. Sing bener E apa F? E apa F? E. Ya sudah, berarti F ki salah. Berarti jawabannya C. Gitu, itu aja mengerjakannya. Paham ya anak ya cara mengerjakannya ya? Tok gambar wae, pokoke layang-layang digambar. Gitu, ben bayangke iki kepenak. Oke, ada pertanyaan nomor 21? Tidak. Ya. Tidak. Oke, kita lanjut. Oke, Bumar belandang sampai jam 9.15 ya. Kita ngejar biar besok Jumat selesai semuanya. Oke. Nomor 22. Nah, ini dia. ABCD adalah sebuah bangun datar layang-layang. Berarti anak-anak nanti membuat layang-layang. Titik A terletak pada koordinat. Nak lain kan nggak koordinat. Anak-anak harus membuat koordinat, nak. Berarti caranya gini, buat koordinat lah dulu. Gini tak, nak? Menceng-menceng. Udah nggak apa-apa. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Udah harus sama lo ya. 2, 3, 4, 5, 1, 2. Anak-anak kemarin buat seperti ini enggak anak-anak? Iya. Iya, sip. Buat. Iya, buat. Iya, kalau enggak buat anak-anak enggak bisa mengerjakan nanti. Coba yang A berapa? A 2,4. 2 ini sumbu X apa sumbu Y, nak? Sumbu X. Sumbu X. Ingat ya, pokoknya kalau ngadu kurung kayak gini, yang depan itu sumbu X, yang belakang itu sumbu Y. Y. 24 itu berarti kan positif ya ini ya. Berarti positif tuh kanan sama atas. 2, 4. Nah, 4, 1, 2, 3, 4 berarti sini. Ya enggak, nak? Ini A. Iya. Betul apa? Betul apa betul? Betul ya. Betul apa? Oke. Betul apa betul? Betul. Iya. Yang sekarang yang B. 5, Salah. negatif 1. 5,-1 tuh berarti Bumawar dari 0 ini kemana? Ke kanan apa ke bawah? Ke atas apa ke bawah? Kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus dari sini ke bawah negatif 1. Berarti sini ini B. B. Nah, terus sekarang C. C-nya yang dicari. Sekarang D. Negatif 9, negatif 1. Dari 0 seperti ini ke kanan apa ke kiri? Kiri berapa langkah, nak? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, kurang dong. Kurang panjang ini ternyata. Tambahi 8, 9, terus ke bawah. Di sini. Ini D. Kita hubungkan. Menceng titik, nggak apa-apa. Menceng titik nggak apa-apa ya. Menceng titik ya. Oke. Kalau layang-layang, berarti titik C itu harusnya di mana, nak? Titik C harus di atas, apa di kanan, apa di kiri, di mana? Titik, kalau mau bikin layang-layang, ini kan yang diminta layang-layang. Kemana, nak? C-nya di mana C-nya? A-ne ning kene, B-ne ning kene, D-ne ning kene. C-ne ning di C-ne? Di bawah. Di bawah, betul di bawah. Betul di bawah. Nah, sekarang caranya gimana?
Nah, pasti nak, iki kamu lihatnya A, iki pasti kan podo ro A. Tapi kan di sini. Iya enggak? Berarti nak, patokannya tuh di sini. Kan harus lurus, kan berpotongan tegak lurus. Iya mboten? Iya enggak? Nah, Ya. dari A ke sini itu berapa? Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Nggih mboten? 5, ya enggak? Berarti dari sini ke bawah itu juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ini C. Paham nggak, Nak? Nah, ini koordinatnya berapa? Ini berapa koordinatnya, Nak? Sumbu X-nya berapa ini? 2. Terus negatif berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kurang 1, 6. Berarti negatif apa 6? 6 apa negatif 6? Negatif 6. Negatif 6. Ada nggak ini 2, negatif 6? Ada. Jawabannya yaitu yang B. Betul, Nak? Anak-anak, betul nggak ini jawabannya? Betul. Betul sih. Betul. Oke. Sip, sip, sip. Betul. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Tidak ya? Enggak nggih. Oke. Kalau masih ada yang salah, anak-anak ini soal yang gampang. Jadi Bu Mawar minta untuk membaca lagi materi tentang sistem koordinat atau lihat rekaman waktu kita belajar bersama-sama tentang sistem koordinat. Soal lagi ya ngono-ngono kuwi wae. Gitu. Ya enggak, ini soalnya ya gini-gini aja kan? Ya enggak? Dulu kita pernah belajar ini tuh bikin layang-layang, bikin jajar genjang, trapesium, nggih mboten? Nggih. Iya enggak? Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang nomor 23. Oke, nomor 23. Kita sampai nomor 23 sepertinya ya. 23. Ini tentang apa, Nak? Pencerminan. Pencerminan. Masih ingat ya, kita belajar pencerminan nih ya. Oke. Nah, Ya. kalau pencerminan itu, ini kan ini ruwet, iya enggak? Ruwet enggak? Kalau menurut anak-anak nih ruwet mboten? Ruwet. Nggih. Ruwet. Nah, kalau ruwet itu anak-anak harus fokus ke satu hal. Kalau Bu Mawar fokus ke yang ini. Titik ini. Titik ini itu harusnya di sini itu juga ini titik ini. Nah, menurut anak-anak ini simetri enggak? Kalau Tidak. lihat ini jaraknya semene ning kiwa, kok ning tengen kok cedak. Berarti ini pencerminannya bukan? Bukan. Bukan, ini salah. Bukan. Titik ini sama titik ini. Coba Bu Mawar luruskan. Ini Bu Mawar luruskan. Nah, nyambung nggak ini? Enggak. Nah, ora. C, iki C. Titik ini sama titik ini. Bu Mawar sambungkan. Ini Bu Mawar sambungkan. Apakah sama, Nak? Tidak. Berarti harapannya kita D. Yuk D, coba. Jawabannya Ini D. sama ini kita sambungkan, kita cerminkan. Jadi Pak anak bisa pakai penggaris. Ini sama ini. Tuk 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 tuk. Nah, apakah ini sama kanan kirinya? Sama. Iya, berarti jawabannya yaitu yang D. Wah, gampang. Ketoke ruwet. Ya enggak? Ketoke ruwet. Heeh, ketoke ruwet, tapi ketika kita fokus ke satu hal, ketika kita fokus satu hal, itu mempermudah kita dalam menjawab. Jadi nggak usah mencari yang ini, misalnya lihat ininya, lihat apa nih, titik item-itemnya, nggak usah. Kan fokus ke satu hal aja. Terus tok padake, tok cerminkan. Ketemu. Adakah yang apa? Adakah yang betul ini nomor 23? Betul. Siapa yang betul?
Betul, waduh, banyak Saya, banget yang Bu. betul. Wah, sip, sip, sip. Pak Bu Mari sampai kalau misalnya, Saya, bagus, Bu. bagus, bagus. Iya, Ya, sip, benar. sip, sip. Bener, oke, sip, bagus banget. Oke, sip. Ada pertanyaan nggak anak-anak? Tidak. Nggak ada? Tidak. Nggak ada, yakin? Yakin, oke. Nomor 23, ini nomor 24 ini mau sekarang apa mau besok Jumat? Jumat? Besok Jumat ya. Jumat, ya. Jumat besok Bu Mawar pengen menghabiskan sampai 40. Sampai 40. Jadi Bu Mawar minta besok kita kalau sampai jam 10.30 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nggih? Ya. Iya, oke. Ya, berarti besok minta tolong hari Jumat kita pokoknya targetnya menyelesaikan sampai soal nomor 40. Biar hari Seninnya kita membahas yang lainnya. Oke, sepakat ya anak-anak ya? Sepakat, iya. Oke anak-anak, besok Senin itu sampai hari ASPD tinggal 5 minggu lagi. Anak-anak tolong dikencengi lab belajar. Bisa ya anak-anak? Bu Mari yakin bisa? Bisa ya? Ya. Bisa, bisa. Oke, sip. Anak hebat. Oke, baik. Anak-anak, karena kita sudah mengerjakan sampai 23, meskipun tidak sesuai dengan target kita, Bu Mar harap besok Jumat kita sudah bisa menyelesaikan target kita. Oke, anak-anak, kiranya demikian Fitcon pada kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Oke. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Semangat belajar ya. Ya, Bu. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Dadah.